screening film bicara kematian yang di apa? Ya, yang disutradarai oleh Mas. Aja ngono, grogi aku malahan. Disutradarai oleh Mas Izudin ya. Jadi kita akan menonton film hari ini. Sebelum mulai ke screening filmnya, ada pesan-pesan dari Mas Damar. Untuk Mas Damar, monggo silakan. Mas Damar. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Damar Jagya Utama. Saya merupakan salah satu orang komunitas lah di Jombang, komunitas film, dan kebetulan hari ini menjadi salah satu narasumber yang dimintain obrolan lah untuk diskusi nanti. Dan kemarin saya ngobrol sama Mas Izudin bahwa ini merupakan event yang keren karena di Jombang sebenarnya sangat jarang untuk screening seperti ini, karena untuk meningkatkan partisipasi dari warga Jombang terhadap film pun, kalau filmnya nggak ada yo gimana caranya gitu kan. Akhirnya ada seperti ini, dan terima kasih dahulu untuk Mas Izudin sebagai orang yang menginisiasi ini. Tepuk tangan dulu. Aman. Oke. Dan kemudian di sini saya ingin menitipkan satu hal. Sebenarnya ini sebenarnya sangat saya nggak tahu ini momentumnya pas atau enggak, tapi saya rasa pas. Jadi kebetulan saya sekarang sebagai mahasiswa di UNER di hukum, di Fakultas Hukum, dan di sana saya memiliki atau tergabung dalam satu organisasi namanya KPS. KPS itu Komunitas Peradilan Semu, yang mana itu merupakan salah satu UKM yang pada tingkat fakultas. Mungkin kalau teman-teman ingin memahaminya seperti itu, jadi itu UKM yang berada di tingkat fakultas, dan kegiatannya selain pada persoalan hukum, kita juga punya pengabdian masyarakat, dan pengabdian yang telah kita lakukan salah satu prokernya adalah sekolah semu. Jadi sekolah semu merupakan satu sekolah alternatif yang berada di dalam proyek kita di teman-teman Fakultas Hukum, dan kita membuat sekolah alternatif di, teman-teman pernah denger ini nggak, Kampung 1001 Malam nggak di Surabaya? Ada pernah tahu? Ada pernah tahu? Di Surabaya itu jadi ada namanya Kampung 1001 Malam. Itu salah satu kampung yang ada di bawah tol di Dupak, Kerembangan. Dan kita membuat sekolah alternatif di situ. Dan kita hari ini sedang mengagendakan donasi untuk membangun perpustakaan di sana, karena mungkin teman-teman di sini semua tahu bahwa literasi sangat penting, apalagi untuk anak-anak, yang mana di sana anak-anak itu lulus SMA itu bisa dihitung jari, lanjut ke SMP pun juga sama, karena keterbatasan ekonomi di sana. Orang-orangnya itu memiliki pekerjaan sebagai pemulung, terus kemudian pengamen, tukang bangunan, dan lain sebagainya, yang mana benar-benar agak keteteran kalau misalkan harus menanggung selain ekonomi yang pas-pasan juga menanggung pendidikan anak gitu. Dan di sana akhirnya kita ada sekolah semu, dan kita menggalang donasi, dan rencananya besok akan kita serahkan. Dan mungkin untuk teman-teman kenalan, saya ada satu video yang kita buat. Jadi ini benar-benar pure anak-anak di sana. Mungkin teman-teman bisa nikmati bersama agar kita sama-sama tahu kondisi di sana. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Oh iya, terima kasih. Mungkin videonya bisa diputar dulu Mas ya. Halo semua, perkenalkan namaku Laila, salah satu anak di Kampung 1001 Malam.
kampungku. Aku tumbuh di sini bersama teman-temanku lainnya. Kampungku kecil, tapi aku tetap bisa bahagia di sini. Selayaknya anak-anak, biasanya kami juga suka bermain, menyanyi, dan menari. Ya, menari, ngomong-ngomong soal menari, teman-temanku ada juga loh yang suka menari. Mau tahu nggak? Yuk kita lihat. Menari atau senam ya, nggak tahulah. Pokoknya mereka bahagia. The people in the area make some noise for this LX revolution. Berubah, gayanya berubah, dulunya biasa, sekarang makin pecah. Ya udah ngerti baik, she know how to dress up, macam kena sulap, bosan tuh langsung lenyap. Dengan ketika ya harus punya tempo, main domikado supaya bisa slow. Itu pegang tangan ini pakai combo, domikado, domikado, escado, despacito, despacito. Go wirdang, go wirdang. I'm Gomez LX. Revolution Remix. I know ya. Amat tentang aku dulu sekarang jadi lucu. Ingat gak? Kamu sama aku main domikado selalu kalah mulu. Maaf ya, kita main lagi. Asik aja di sini kamu ada. Dilarang solo, kamu jangan bengong. Domikadoan ya biar kita nongkrong. Go wirdang, go wirdang. Billy Stefan Remix. Revolution Remix. Bagus kan? Itu tadi adalah senam domikado. Teman-temanku di kampung 1001 malam. Memang lucu dan menyenangkan. Ya begitulah anak-anak sepertiku di sini selayaknya anak-anak biasa, mereka bahagia dan tertawa. Kampungku ini ada di Surabaya, sebagian ada di bawah tol dan sebagian ada di bantaran sungai. Dan Surabaya ada di Indonesia. Maka aku adalah anak Indonesia. Indonesia, negeri ini indah dan kaya sekali. Aku bangga ada di sini. Proklamasi
kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Negeriku Indonesia, lahirku Indonesia, darahku Indonesia, aku Indonesia. Negeri elok yang ku simpan sendiri, karena aku tak mau orang deki. Biar saja indahnya yang tak bertepi, gunung, laut, sawah, kokoh dan gagah megah. Dan aku yang mencintainya dengan dalam, keindahan di mana-mana. Meskipun aku tahu darah pahlawan harus tumpah lebih dulu, hingga orang-orang berteriak dengan lantang, merdeka. Dan saat itulah udara mulia bernama Indonesia tiba.
setelah ini mungkin teman-teman bisa sedikit menyisihkan rezekinya mungkin untuk kami jadi membangun perpus di sana, dan kami sangat berterima kasih ketika memang ada banyak donatur atau banyak teman-teman yang ikut berkontribusi untuk membangun perpus tersebut. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Ya, selagi Mas Damar mengumpulkan dana, kita bisa langsung berbincang dengan sutradaranya ya. Kok iso ngono lho mikir berbicara kematian, lak sewang ada. Sampeyan wis siap mati ya, Mas? Kira-kira ya lho, kira-kira ya. Lah, itu pertanyaan sing ada pertanyaan sebenarnya. Oh iya. Sebenarnya di sini ada yang udah siap untuk mati, tentunya bukan untuk bunuh diri tapi untuk kesiapan mati. Ya, wis siap apa kira-kira nek Ada yang mati, siap ya. untuk mati? Ya. Mas Andi kowe. Mas Andi sampean wis siap apa Mas Andi? Ternyata Nek semisal sesuk Siap. ngono sampean. Nek semisal sesuk sampean in the end ngono. Siap apa kira-kira sampean? Wah, sak karepe Tuhan ya. Berarti oh ya, berarti Mas Andi sak karepe Tuhan nek semisal dhek wayahe ngono ya Mas Andi ya. Nah, nek sampean ya apa, Mas? Mas Isyudin. Latar belakang pembuatan film bicara kematian nih sampean kok iso kepikiran ya apa, Mas? pertanyaan dari awal ketika aku berbicara sama teman-teman. Sebenarnya cerita ini berdasarkan apa yang aku alami sekarang. Aku diskusi sama teman-teman, akhirnya aku bertanya pertama kali dengan teman-teman, emang kenapa kamu tidak siap untuk mati? Akhirnya kenapa kalian tidak siap untuk meninggal? Padahal kan seharusnya kita udah siap mati dengan keadaan apapun gitu kan. Tapi akhirnya ada banyak hal yang membuat orang tidak bisa meninggalkan dunia ini tanpa fisik. Saya sendiri sebenarnya siap untuk meninggal ketika itu pertanyaan dari saya sendiri. Tapi kalau Tuhan yang bertanya dengan saya, mungkin tidak siap. Berarti nek kaitannya mbak Tuhan cek kurang siap Mas Saman. Belum siap. Soalnya aku juga belum bertemu dengan Tuhan ya kan ya. Oh iya. Mengada aja dulu ya. Oh iya. Mungkin ada yang pernah bertemu dengan Tuhan? Oh, Barto, kau tahu bertemu dengan Tuhan? Oh, pernah. Mesti sensitif ya, Mas Andi. Ya, berarti kita langsung lihat saja filmnya supaya tidak penasaran. Apa dijelaskan DJ Mas? Oh iya, abstrak sini, silahkan. Waktu dikasih acara ini sebenarnya aku siap untuk meninggal. Aku ngemplot diriku untuk aku siap untuk meninggal. Tapi setelah aku buat 2 karya lagi yang bisa kalian injak-injak dan bisa kalian lihat secara fisik, selama 1 minggu ternyata aku tidak siap untuk meninggal. Tidak tahu kenapa akhirnya. Padahal 2 karya itu 2 karya yang biasa gitu. Akhirnya ketemu satu lagu yang tentang efek rumah kaca putih, sangat mengena tadi. Saat 1-2 jam yang lalu aku sempat agak risau karena diriku mau meninggal kayaknya. Dan aku tidak tahu apakah itu siap atau tidak. Karena 2 fisik 2 karyaku, aku menampilkan 3 karya sebenarnya di sini. Oh iya. 1 karya film bicara kematian mungkin nanti kita diskusikan. 1 lagi yang kalian injak-injak, tidak semua lukisan harus ditempatkan di dinding dan tidak semua tempat harus ditempatkan sesuai dengan tempatnya. Yang kalian lihat juga itu ada 1 replika kuburan dan juga asap rokok, abu dan yang lain. Kita menikmati ternyata kematian itu. Kita menikmati menuju kematian. Semua orang menikmati tentang merokok dan mencoba untuk bunuh diri setiap saat. Itu aja. Kampanye rokok ya kayak merokok membunuhmu ya kayak. Cuman wong BNN Mas. Ya, bisa langsung kita atau ada tambahan lagi? Tambahan Ya. 1 pesan aja sebenarnya. Kalau semisal kalian belum mengerti cara memahami sebuah film atau melihat sebuah film, aku analogikan kayak gini. Coba kalian di malam ini lihat film sebagai menu hidangan makan malam. Nikmatin aja filmnya seperti menu hidangan makan malam. Yang kedua,
nanti ada sesi diskusi, silakan kalau ingin saling merasakan makna filmnya kita saling berdiskusi di sini. Jadi 2 poin itu, yang ketiga semoga kalian makan dengan kenyang, kepala kalian penuh semua. Itu aja. Terima kasih. Ya, siap. Untuk teman-teman kalau nggak tahu karyanya Mas Izudin, mang nek pesan sama ndelok ono banner ning nisor iki Mas ya. Apa kok banner siapa? Poster. Nah, iku karyane Mas Izudin. Bicara kematian ambek siji apa Mas? Apa iku? Persembahan untuk jiwa. Wah, ngawur ya sampean ya. Ya. Samian ya. Ya, langsung mungkin lampunya bisa dimatiin Oh biar iya, tidak terlalu. untuk penglihatan nggak cek Jawa lah filmnya. Sucuk. Lapo sih? Santai. Ono apa? Boh. Asu. Iya sih. Itu Ngene yo. Aku mangkan golek kayu nang kono sih. Lah iku ana suarane teriakan. Menurutmu iku apa? Sebagai arek komunikasi. Karena jurusanku gak ono fenomena iku. Aku kan gak nang kono. Ya aku gak ero sapa komunikatori. Feedback-e opo? Pesane opo aku ya gak ero. Mulai ta. Gak pengen nikmatin suasana. Iki ku pembahasan yang menarik. Butuh dianalisis. Mungkin gak iku angin. Gak mungkin lah, Cuk. Mosok angin iso ngomong. Ya apa sih gak mungkin nang dunia iki? Tapi yo gak mungkin angin lah. Mosok kewan. Lah, mungkin naik kewan. Oke, angin, kewan, menungso. Iso ae kan? Terus apa maneh? Hal sing gak mungkin awake delok. Ya apa? Sik. Emangnya dhewe yakin ngono kuwan? Nah aku sih gak percaya. Kan iso ae, koyo jarene iki mang. Apa hal sing gak mungkin nang dunia iki? Terus, apa sih mau wedeni? Yo gak ono sih. Cuma kaget ae. Asu. Terus lapo iki mang dibahas? Walah, iku lho sing mau debatno. Walah, Cuk. Amat, gantian kaget Mat. Sabar. Kuai. Nek dene rame maneh baru kageti. Engko sih. Lah apa mau uncalno neh iku? Drona, genine kate mati ku lho. Umpama ana bintang jatuh. Apa satu kata sing mbok harap? Kayak aku sih sebuah jawaban. Aku terlalu banyak mempertanyakan sesuatu. Jadi aku pengen sebuah jawaban aja dari pertanyaan. Nah aku sih ketenangan. Hidupku iki koyo akeh beban. Kadang emosi ya gak iso dikontrol. Ketenangan ya. Aku sih sesederhana surga saja. Percayalah. Awakmu. Nah aku sih percaya ana kehidupan sakwise kematian. Tapi nek surga neraka ya gak ngerti aku. Loh, kok malah pindah nang topik kematian sih?
Ngene yo. Kematian kan gak ono sing ngero. Cuma sing awak dhewe wedeni kan prosesnya ae. Proses piye nek awak dhewe mati. Memang mati terkait dengan kematian. Tetapi kematian itu proses sebelum mati. Kon tau ndelok film Final Destination ah? Iku mati sing tak wedeni. Alah, film itu terlalu lebay. Awak dewi diwedeni oleh bencana dan proses orang sebelum meninggal. Sesederhana itu sih. Ketika kita tahu konsep surga neraka, kita harus selalu berhati-hati saat akan melakukan sesuatu. Iya sih. Gara-gara film iku, aku luwih waspada karo hal sing berbahaya. Pemane tentang proses kematian. Nah, iku sing tak maksud. Ketika kita memikirkan tentang kematian, kita selalu melakukan hal-hal baik. Bahkan kita melakukan hal baik untuk mendapatkan surga. Sebenarnya, ada hal yang lebih menakutkan. Ketika kematian itu direncanakan. Awakmu wis tau ndelok film Saw? Awakmu seneng film psikopat, Fer? Kakak, aku mau dimutilasi. Loh, kan awak dewe harus siap mati dalam keadaan apapun. Ya, tapi ya dengan keadaan yang wajar. Nah aku sih mending kecelakaan atau kena bencana alam daripada dimutilasi. Aku mulai wedi kira-kira. Di tempatku sih 20 juta. Tambah tahun tambah naik. Padahal yo baru berapa meter. Ya mending mat daripada nang keluarga aku bisa entek 50 juta. Mosok sampai sakmono. Iyalah. Iku durung petine, durung jase. Kamu kan gampang kali dibungkus ngono tok. Ya matamu cuma dibungkus. Kenapa kamu? Lek aku podo lah karo Ahmad. Dibungkus. Kayak lontong. Kayak lontong. Ngene ya. Mirip lontong-lontong. Hei bro, ojo dilunggui, ketilasan iku. Gak semula ada engko. Tinggal rokokmu. Ngapunten nggih, Mbak nggih. Bisa dinyalakan dulu. Cek ketok Mas Izudin ya.
Gawandeng soalnya. Ya, sudah. Nah, menarik sekali ya berbicara masalah kematian. Kadang dewe ya biasanya nek ngobrol karo kancane nek ngomong masalah kematian ini kadang nek arek lanang-lanang ya biasanya bengi-bengi wis gak ono topik, kadang bingung bahas apa. Nah, biasanya muncul ngono iku pembahasan kematian ngono iku ya. Sembarang kali nyerempet-nyerempet Tuhan barang biasanya. Nah, untuk kematian sendiri koyo awam yo, kok bukan awam apa yo? Koyo nek dibahas iki seakan-akan medeni gitu loh. Apa mana nek membahas tentang kematiane wong sing wis sayang lho. Kadang kan nek koyo katakanlah ono kerabat sing meninggal kok koyo dibahas iki koyo gak enak ya. Nah, dari segi sinematik ya, apa ngono iki karane sinematik Mas ya. Nah, kalau dari segi sinematik menarik ya membahas mereka bertiga membahas kematian yang ngapain unggun kowe ngecamp ayo Mas, mereka ini ngecamp Mas. Oh iya. Nah, kalau dari segi sinematik mungkin bisa kita diskusikan nanggone sing ahli ya. Wah, koyo ahli Mas sama nang kene. Soalnya sampeyan tok liyane gak. Ya, dari Mas siapa namanya? Nah, Mas Damar silakan dikomentari bicara kematian. Baik, terima kasih. Selamat malam. Saya aturkan kembali kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin perkenalan dulu lagi. Saya Damar. Sekarang saya berkedudukan sebagai salah satu narasumber yang diminta oleh Mas Izudin untuk berbicara dari saya sebagai sineas. Sebenarnya saya juga nggak sineas banget ya, karena disclaimer dulu, saya bukan mahasiswa Institut Seni, saya bukan mahasiswa film, saya cuma belajar otodidak aja, dan saya tergabung di komunitas Lopus Film. Mungkin teman-teman kalau bisa mau cek, bisa cek IG-nya Lopus Film, dan akhirnya disitulah perkenalan saya dengan Mas Izudin begitu. Oke, saya akan berbicara dari sisi sinematografi anjay. Anjay apa? Yang pertama, film ini mungkin kalau boleh saya tanggepin adalah film yang apa ya, film isu kalau biasa orang sebut itu. Jadi emang film yang mengangkat isu tertentu dan memang tujuannya untuk kemudian memberikan ruang-ruang refleksi, ruang-ruang pertanyaan, ruang diskusi gitu. Berbeda dengan mungkin teman-teman kalau nonton film bener-bener cuma drama yang tujuannya memang untuk hiburan, but film memang bebas nilai sebenarnya. Film bisa digunakan untuk apapun. Ada yang menggunakan film untuk menggait konsumen, akhirnya membuat iklan apa di TV, mungkin teman-teman kalau nonton TV atau nonton YouTube gitu ya. Terus film juga bisa menjadi propaganda. Mungkin teman-teman kalau ingat film G30S yang harus diputar tiap tahun, itu kan bentuk propaganda, dan artinya di sini film secara mendasar dia bebas nilai dan bisa ditujukan untuk apapun. Dan di sini Mas Izudin saya rasa menggunakan film untuk mengangkat sebuah isu dan saya rasa dia ingin ngomong lah. Mungkin di sini ada penulis ya teman-teman, ada yang suka nulis. Itu kan kita kan mau ngomong, cuma akhirnya kita memilih media tulisan. Kemudian cuma Mas Yudi di sini memilih media motion picture, asik, memilih media film untuk mengungkapkan sesuatu. Berangkat dari konsep itu, saya terima kasih dulu Mas, karena selama menonton ini saya harus dipaksa untuk merefleksikan banyak hal gitu, apalagi soal kematian. Saya rasa setiap orang di sini, setiap para hadirin memiliki pengalaman spiritualnya masing-masing mengenai kematian. Kayak pasti ada satu momen lah di hidup kayak tanya anjing ki kapan aku mati gitu. Wayai. Ada teman kita bahkan mungkin yang sudah meninggal, anjing kira aku mati nome opo gitu. Segala macam. Saya rasa semua memiliki pengalaman itu sendiri-sendiri, dan di sini
mungkin teman-teman akhirnya banyak yang kemudian beririsan dengan apa yang ada di dalam film ini, termasuk saya merasa beririsan di situ karena saya dulu sempat meragukan tentang surga dan neraka gitu-gitulah, kayak ya kata siapa wong belum pernah ada yang nembus ke akhirat terus kemudian kembali memberikan testimoni kan. Cuma kan apa? Cuma review surga dan neraka. Cuma itu kan itu berjalannya di konsep agama, konsep keyakinan, dan akhirnya ya apapun tak utak wae iki akhirnya endingnya adalah ya wis, kalau saya berbicara mengenai keyakinan saya adalah ya saya harus total yakin gitu. Soalnya kalau dinalar ya jebol aku ora kuat gitu. Akhirnya ya wis lah saya percaya. Tapi gini, saya di sini juga menempatkan diri sebagai penonton ya, dalam artian saya senang nonton ini berarti ada pengamatan, ada apa yang saya rasakan gitu. Dan mungkin ada di sini teman yang sama atau berbeda, mungkin ya saya serahkan ke masing-masing. Tapi kalau saya sendiri, saya teringat dulu saya tuh takut kalau masuk neraka gimana, sehingga terus saya sholat terus, saya beribadah lah kepada Tuhan saya gitu. Sampai akhirnya masa iya sih saya hanya mengharapkan satu imbalan gitu. Saya ketemu beberapa konsep baru, akhirnya ya wis saya nggak takut mati ya wis, serius gundeng gak sih apa kayak sok-sokan ngono lho, sok-sokan banget ngono lho, kayak sangune cekap-cekap wae ning padahal ora, padahal enggak sama sekali. Saya bener-bener nggak takut mati. Wis segala pokok aku panjenengan jupuk kapan wae iki wis terserah ngono. Ketika aku ngono saya merasa kepasrahan itu adalah bentuk saya salah satu bentuk saya percaya pada Tuhan saya gitu. Sampai akhirnya kemarin Covid, tante saya meninggal. Kemudian saya yang ikut memandikan, terus sholati, terus kemudian sampai saya memasukkan di liang lahat. Anjir, itu pertama kali mas saya jegur di apa? Ya apa mas rasanya? Ya apa rasanya? Nah itu, waktu itu saya memegang bagian tengah kalau nggak salah, bukan kepala. Saya pertama enjoy, kayak ya wes lah, wong ramai. Maksudnya saya merasa nyaman di situ. Loh, gitu. Lah kok nyaman sama dia? Wah, iki kayak firasat iki wis tadi. Saya merasa semuanya masih baik-baik aja. Sampai kemudian saya menerima tubuh itu. Terus mau nggak mau kan nggak mungkin diculke gitu kan. Terus dengan harapan kepala saya nggak sampai merunduk banget. Tapi ya saya harus merunduk untuk meletakkan dengan baik, dengan proper, dengan sesuai posisinya. Di situ langsung saya kayak anjing, nyaman. Saya berada di dasar lang lahat men, kayak arep iki mayit ngono lho. Dan aku nggak pandanganku tuh wis ngepok ini dek tanah ngono lho, dek sisi di sisi dinding tanah gitu. POV kematian Mas. Iya, POV. Nah. POV kematian loh. POV wong dikubur. Nah. Di itu langsung serem ya, kayak serem ngono lho. Terus saya amati ketika papan mulai ditumpuk, dijajar-jajar sampai di papan terakhir. Jelek, saya udah nggak bisa nonton tante saya lagi kan. Sana kloso, wit-witan sing tokol iki dimasukin. Dilebokno kabeh. Dimasukkan semua. Ning liang lahat. Terus mulailah terus saya kayak ngeri ya. Oh, medeni ya. Medeni ternyata. Wah, iki. Medeni ternyata. Ojo nyaman Mas makanya. Tapi bukan proses kematiannya ya, tapi kayak iya. Ancuk.
Tapi itu kan dari segi saya orang masih hidup ya. Soalnya ketika saya wis meninggal saya belum tahu nanti kondisinya ya apa. Tapi kayak ini wis meninggal POV-nya beda. Oh iya. Nah, kalau berbicara masalah POV, point of view ya biasanya. Point of view. Kalau point of view sampean sebagai seorang sinias melihat pengambilan pengambilan gambar, kemudian apa alur cerita, itu ya apa Mas? Dari segi sinias. Oke, saya sebenarnya akan masuk ke situ, cuma saya ingin surah dulu soalnya. Oh iya. Mumpung ono wonge, Kamu Mas. Ya gitu Mas, yang saya rasain kayak gitu. Mungkin nanti teman-teman yang dari psikologis bisa jelasin itu gitu. Saya merasakan itu. Jadi saya mau nggak mau ikut terjebak dalam orang pertanyaan yang sampean buat gitu loh Mas. Kayak mungkin nggak yo ono suara ning jebul ono suara wae tanpa ada gejala fisik. Nah, itu kan tadi disebutkan ya di awal bahwa si siapa tuh namanya dia nggak suaranya angin tak suaranya ini sebenarnya kalau mau nonton film ini sebenarnya ini sangat kaya akan isu yang bisa didiskusikan, banyak sekali part-part yang bisa dipikir. Atau kayak misalkan tadi dia ngomong soal apa nyebutnya fisik materialism. Ono alhi filsafat Mas ngene. Tenang ya Mas. Coba lah karo Mas Arif ya. Jangan berfilsafat hari. Terus saya cermati lagi secara kita penonton itu jadi film kan ada tujuannya ya. Dari pengen ngomong sesuatu sampai akhirnya Mas Judin saya rasa berhasil untuk membuat kita akhirnya berbicara soal itu materialism, terus kemudian kita bicara mengenai tujuan hidup. Saya sangat suka saya kemudian bagaimana secara konsep kan ada ide dan ada bagaimana mewujudkan ide itu supaya menjadi film dan ditonton oleh masyarakat oleh penonton. Sekarang saya tadi udah bahas dari refleksi apa yang saya dapatkan, terus kemudian dari ide. Jujur aja Mas, ide ini sampean itu antep. Kalau kita bicara film pendek itu termasuk film yang antep, yang berat. Isu yang digaungkan itu berat. Dan ini menarik, harusnya kita memproduksi film seperti itu sangat banyak karena akeh wong yang bisa tersadar dengan sebuah film. Mungkin 10 menit. Karena gini, saya tuh percaya media paling gampang sebenarnya itu film. Kenapa? Kita tuh nggak perlu, misalkan buku kita nggak perlu molak-malik. Misalkan kita baca di komputer, kita nggak perlu scroll, kita nggak perlu ngisi token. Kita nggak perlu untuk menggapai itu tangan kita untuk mempraktekkan banyak hal. Tapi kalau misalkan di film, kita tuh cukup menang wae. Nyimak. Kita disuguhi, kita cek. Disuguhi gambar-gambar. Iya, kita disuguhi gambar. Ya. Terus kemudian kita disuguhi suara. Jadi ini tinggal malah ambek glosor bisa. Oh iya, segala posisi bisa. Segala posisi bisa. Jongir wale ya iso. Terus ya. Ya seperti itu, film menjadi satu media sangat mudah untuk kita menyampaikan sesuatu. Kalau konsep agama mungkin gak dakwah ngono loh. Banyak film-film sebenarnya yang mengangkat nuansa keagamaan. Sebenarnya ngene-ngene iki dakwah sih prosoku. Aku nggak ngerti yo di term pesantren ya apa. Senajan aku biyen tahun ndek peterongan ini aku yo dablek ngono lho. Mesti enggak gedel lah soal itu. Jadi saya enggak bicara pada kompetensi itu. Tapi saya menganggap ini yo dakwah ngono lho. Misalkan kultur kita mengatakan bahwa kita membicarakan kematian adalah suatu ketabuhan. Doktrinnya lu ngomonginnya yo wes kudu percaya. Ya menurut saya ya oke ngono, tapi itu nggak perlu. Kayak misalkan agama nggak perlu cemas, men. Agama nggak perlu cemas kayak kita meyakini agama adalah agama kita adalah kebenaran gitu kan. Ya wes lek bener yo nganti kiamat yo kowe diuji dengan dalil apapun, argumen apapun yo. Ya wis bener soalnya. Wis bener ngono lho. Tidak ada pertanyaan lagi. Iya, yang ngopo kowe?
gak mau nguji gitu. Tak uji as. Timbangannya diuji Tuhan kan. Wah, iki beto Mas ujiannya Mas. Berarti berbicara masalah itu tadi Mas, pesan yang ingin disampaikan oleh film ya. Berarti film Bicara Kematian sendiri membawa pesan bahwasanya akan kematian itu kamu jangan takut gitu. Bisa seperti itu, dan ini sebenarnya kan kalau film udah ditampilkan terus kita bebaskan kepada penonton. Tapi kalau saya menafsirkan itu adalah seharusnya nggak takut. Seharusnya nggak. Dan gini, ini menarik. Ini cocokologi ya Mas. Saya sekarang masuk ke teknis. Jadi di dalam film banyak sekali teori-teori, banyak sekali kemudian masuk ke apa namanya mode-mode shot terus kemudian mode-mode movement kamera dan segala macam, yang mana itu mendukung Penyampaian pesan. ya, Ya, penyampaian pesan itu. Jadi tadi mungkin teman-teman ada yang nggak tone filmnya itu adalah hijau, Tone warna. ya warna Tone warna. itu kalau di teori warna itu dia menggambarkan satu ketenangan, kesejukan, suatu yang berbau dengan alam gitu. Mungkin nanti teman-teman dari psikologi bisa menerangkan juga. Jadi apa ijo makanya wong cocok lagi wae, makanya wong lek mari maca di ngono delok-delok sing ijo-ijo ngono lho. Kan enak. Serius saya tuh rada blur, apa ya, rada blur yang kanan. Tapi habis ngapain gitu delok ijo-ijo ku nyaman loh, nyaman. Bonek gak nyaman, Pak. Wah. Ijo kalau wit boneka bel wit iki wit boneka bel. Oh, iya ijo lah NU lah. NU itu nyaman. Kita NU itu nyaman. Lah, ngono lho, Bro. Ya. Wah, iki NU itu nyaman. Ayo masuk NU. Namanya gak anti, Bro. Wah, aku beto mana, Mas? Ayo balik ini topik. Yes. Tenang. Dan yang saya tangkap pada itu pembicaraan dari arwah sangat ada di konsep agama itu nyebutnya apa ya? Mungkin kalau saya orang awam nyebutnya adalah arwah-arwah yang harus meninggal, terus mari ngono deh cangkruk di lapangan, terus si rombongan apa yang kemah tadi itu dia menciptakan kegaduhan sampai akhirnya mengganggu penunggu di situ gitu loh. Loh, berarti itu mang arwah Mas ya? Lek menurutku. Oh, berarti tergantung penafsiran penonton ya. Oh, iya. Iya. Dan di situ digambarkan dengan hijau. Terus saya cocok lagi. Oh, jangan-jangan ketika aku wis mati ngono, sekalipun obrolan kita adalah kecemasan, bukan kecemasan ya. Kita mengobrolkan soal tanda tanya, tapi hijau, tapi tenang gitu loh. Apakah kemudian Mas sampai nanti konfirmasi ya, apa klarifikasi. Iya, klarifikasi. Kan ono sutradara nih. Kita kok sutradarane ae. Ini kan dilambangkan dengan kehijauan gitu. Apakah apa menurut sampean ketika aku sudah diro atau sampean sudah diro atau kita harus pindah alam lah, itu tenang dulu. Apakah sampean kemudian menafsirkan seperti itu? Tapi ya wes ini gaya aku sebagai pengamat wae. Terus kemudian secara teknis juga banyak tadi movement kamera yang handheld. Ada beberapa tipe movement kamera sebenarnya teman-teman. Ada yang still kayak gini, dek jagrak gini, dek tripod, itu still. Jadi itu menggambarkan emosinya stabil, tidak goyah, tidak ada apa. Kalau misalkan kita lihat tadi tuh, wong nyekel kamera ini kan hoyak dulu, nggak pakai stabilizer. Nah itu ada efek yang diciptakan dari tipe movement kamera seperti itu adalah perasaan kegelisahan, kecemasan, sesuatu yang nggak tenang. Dan tadi menurut saya sangat cocok karena talent di situ, tokoh-tokoh di situ benar-benar dalam kondisi yang tidak tenang, dalam artian tidak berada di titik nol kan. Tadi kan munggah mendun, ono sing guyu-guyu lagi di atas kan, kayak lontong. Terus ada yang apa namanya mulai cemas, mulai goyah, di situ ditampilkan dengan apa namanya movement kamera yang ini mungkin bisa teman-teman ketahui juga bahwa
movement kamera adalah satu komponen penting juga dalam sinematografi karena misalnya ini cuma still tok iyo, kita sebagai penonton juga aleh gitu loh, bosen. Nah, seperti itu secara teknis dan mungkin selanjutnya saya kritik sih mas, oleh sih mas. Oh iya, masuk gak oleh dikritik. Ya. Ya, jadi ini sebenarnya sangat biasa di dalam proses screening teman-teman. Jadi kita ngerosting, kita mengkritik dari pembuat film itu sangat biasa. Oh biasa. Oh karyanya lu siap untuk diinjak-injak. Berarti mentalnya wis siap mas. Ayo mas, kritik mas. Yang pertama gimana? Aku ngerosok gawanjel ambek talent sing tengah yo. Mbok ono tagak gini, guys. Mungkin ada dari tim di sini. Oh gak ono kowe. Sing tengah yo. Gawanjel. Mungkin di sini ada yang main teater masnya yang pakai sel merah mungkin Mas Evandi, ya. Bisa merespon juga kayak apa ya? Dia berbicara jadi gini. Oke. Dia berbicara cemas, tapi dia nggak cemas. Atau mungkin kata-kata yang tepat, dia masih membicarakan dialog tapi nggak berdialog. Oh, tidak mendalami Kurang gitu. karakter. Ya, tadi kelihatan dia ada gestur-gestur yang nggak nyaman dan segala macam. Oh, iya. Kayak gitu mas. Mungkin saran untuk sampean adalah nggak sih, sampean harus ngerti sih harusnya. Expert. Ya. Terus mungkin ya kritik yang paling berat adalah departemen penyutradaraan di penokohan di perannya tadi mungkin agak goyah. Sebenarnya tuh kalau misalkan dia bisa ngalir itu oke. Menurutku kita sangat bisa menikmatinya dengan bagus gitu. Dan ya mungkin secara sinematografi mungkin kurang lebih seperti itu. Nanti kalau ingin didiskusikan monggo saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Ya. Tepuk tangan untuk Mas Izu. Tepuk tangan dulu untuk sutradara kita ya. Salah penyampaian pesan itu tergantung penonton bagaimana menyikapinya ya. Nah, kalau saya melihatnya yo ngene iku mang Mas ya ono sedikit ketidak nganuan iku mang sing tengah lah. Kalau kematian sendiri kan berpengaruh ning nggone psikis Mas ya. Ya apa wong iku nek takut dengan kematian akhirnya dia merasa wah aku kayak kudu melakukan hal-hal baik iki supaya bekal untuk kematian. Nah, tapi kematian sendiri menurut kata-katanya dewe apa sih kematian itu secara hakikat itu seperti apa? Nah, dari Mas Yudhid mau menambahkan. Aku penasaran dari kata kematian itu secara filosofis itu ya apa ngono lho Mas. Ya. Nah, nduk kene kan ono filsuf ya. Nah, iki ono filsuf dipertanyakan nih, ya apa sih kematian niku ya apa ngono lho. Ini gantene posisine Gaga. Lho, iya Gaga futsal kaya iki wong jan dijak gagal lho, Mas. Wis diomongi lho Gaga. Iya, Mas Arif mungkin bisa berkomentar masalah kematian ini secara filosofis itu seperti apa? Monggo Mas, monggo. Ya, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya sedikit cemas ya pas bicara kematian, tapi juga support. Madep rono lho Mas, penontonnya ning kono Mas. Wah, ya apa iki? Ngobrol ambek aku dhewe lah namanya. Saya Arif dari sini. Dari Mojokerto. Lucu. Gak stand up ya kira-kira? Yo. Nggih, monggo. Saya mahasiswa UNER Sastra Indonesia. Kebetulan mau semester 11 ini. Jadi sebelum sidang malaikat ya, sidang skripsi dulu. Semoga bisa. Langsung saja ya, saya mau bicara kematian secara metafisik ya. Apa sih metafisik itu? Beda ya sama metafakta ya, beda ya. Mas. Untuk teman-teman mungkin ada artikel di mejanya bisa dibaca supaya mengerti apa yang akan dibicarakan Mbak Mas Arif ya. Iku ono artikel nduk nganune sampean gak apa-apa, monggo dibaca. Sebagai alat bantu. Enggak dipahami juga enggak apa-apa kok. Saya ingin semuanya itu berbicara. Kematian ini kan ya proses universal, semua mengalami. Iya, betul setuju. Monggo Mas. Jadi ya belum. Justru belum ini saya pakai Heidegger. Karena apa ya?
sebelumnya tokoh yang membahas ini itu orang Jerman. Dia lahir itu abad 19 ke abad 20. Jadi kondisi Jerman saat itu lagi kacau balau. Kehidupan kampus, sosial itu penuh dengan diskusi-diskusi, marxisme, ideologi, kejenuhan. Jadi ada keadaan anomi gitu, nggak ada nilai lagi. Sampai akhirnya Jerman jatuh di tangan Nazi gitu. Bahkan Heidegger sendiri itu mendukung Nazi. Itu skandal terbesar dia. Selain dia partisipan Nazi juga punya selingkuhan juga. Jadi pembimbing skripsi terus mahasiswanya disikat juga. Sering terjadi. Iya, sering terjadi. Cuma jangan bahas orangnya secara personal saja, tapi gagasannya juga itu luar biasa. Setelah Heidegger itu banyak pemikir filsafat kontemporer itu masih dipakai itu sekarang. Jadi spesialisasi Heidegger itu membicarakan masalah ontoteologis, ontologi, logis dan teologis. Jadi dia tuh sering membahas yang asal-asali. Bukunya itu yang jadi magnum opus, bukunya yang paling bagus itu judulnya Sein und Zeit, Being and Time kalau bahasa Inggrisnya. Ada dan waktu, kayak nggak ada hubungannya sama kematian, tapi kematian itu dimaknai secara mendalam dalam buku itu. Kayak pembukaan buku itu langsung membicarakan masalah maut, medeni banget. Kayak gimana sih manusia ini memposisikan maut? Kita kan selalu bertanya ya, apa asali kita itu lewat agama, lewat pengetahuan dan lain-lain. Saya rasa semuanya sudah punya bekal masing-masing. Cuma Heidegger ini dia mencoba keluar dari situ, tapi dia tetap orang beragama. Dia ini secara personal dia orang yang Katolik yang saleh. Pertama-tama kalau membahas kematian dari sisi Heidegger itu tidak bisa lepas dari keterlemparan, keseharian dan faktisitas atau batas akhir kita. Jadi dia pertama-tama itu mempertanyakan alasan. Alasannya itu sangat primordial. Lah sih kalau dhewe urip nang kene ngono. Gak njaluk cuk, amro-amro kok ngono urip. Terus njaluk ngono paling akeh gak gelem. Wis wis kono. Ditinggal opo akeh? Ditinggal ayang, ditinggal wong tuwa wis akeh lah ditinggal anu. Lah alasan primordial Heidegger ini berbeda dengan alasan yang diciptakan oleh agama. Karena Heidegger memandang alasan primordial keterlemparan ini erat kaitannya dengan kematian. Jadi tadi itu keterlemparan, terus keseharian dan kematian. Nah ini dalam rumah besar namanya Dasein. Dasein itu segala kemungkinan, segala potensi yang dimiliki manusia, termasuk kematian itu sendiri. Jadi kematian itu tidak hanya dibicarakan, tidak hanya ketika proses itu, tidak hanya mati terus ya wis. Enggak, justru dia ini menggali kematian dari si hidup. Bagaimana si hidup ini merespon kematian gitu, melalui eksistensi. Lah, eksistensi, syarat dari eksistensi itu kita sebagai manusia harus mengalami itu eksistensi. Kalau akhirat atau zaman sebelum kita lahir itu bukan eksistensi, karena saat eksistensi kita yang mengalami itu. Jadi eksistensi sifatnya itu kayak pemenuhan identitas, jadi kayak kebeluman kita yang tidak definitif itu. Baru menyeluruh kalau kita mati. Jadi kalau gimana ya? Menyelesaikan diri sendiri itu juga nggak bisa sebenarnya. Dari sudut pandang eksistensi. Kalau selesai dengan diri sendiri ya mati itu tadi. Berarti wis cukup lah di dunia ini sudah cukup. Berarti mati tapi tidak secara fisik tapi secara pemikiran mungkin dia wis gak mikir aku wis cukup di dunia ini. Mungkin seperti itu. Oh iya. Terus. Menarik ya. Menarik. Terus kematian ini diposisikan Heidegger itu agak susah ngomongnya itu. Ambek belajar arek-arek. Iya, soalnya dia tuh pakai diksi rumit gitu loh. Kematian ini dipakai Dasein ya, Dasein ini segala kemungkinan. Nah, kemungkinan ini nanti menciptakan waktu yang saya maksud ini ekstasis waktu itu ya. Kita kan punya yang namanya masa lalu, masa kini dan masa depan ya.
Nah inilah batas waktu. Ini tidak dimiliki oleh tumbuhan, hewan, hanya manusia yang memiliki ini. Makanya dia sangat provokatif ngomong, sang waktu adalah ya manusia itu sendiri, kata Heidegger. Karena mereka sadar karena Iya. ada masa lalu, masa sekarang dan masa Iya, depan. iya. Kalau tumbuhan karena kematian itu tadi, karena dia merespon kematian itu tadi ada tiga batas waktu itu. Ya, gitu. Berarti faktor dari adanya kematian itu mereka meresponnya dengan tiga itu tadi. Iya, iya. Karena kan tumbuhan, hewan dan yang lain-lain itu kadang tidak berpikir tentang itu. Iya, tidak berpikir tentang itu. Jadi kemewaktuan kita ketika kita terlempar, ketika tiba-tiba punya identitas, punya suku, punya agama, nah keterlemparan itu namanya yang sudah ada. Jadi kita itu kayak dilabeli gitu. Nah itu nanti apa ya, seiring berjalannya waktu, ketika kita lahir kan kita sudah menuju mati. Nah itu loh, ketika kita terlempar itu sudah punya sangu menuju mati. Jadi kematian ini kemungkinan paling besar yang dimiliki manusia. Jadi Heidegger ini membicarakan ini supaya kita itu bisa mati, supaya kita bisa memaknai mati secara otentik, sadar akan kematian. Bukan kritiknya dia itu bukan kita jenuh eskapis ya, kayak ya ini kalau dipelajari bisa jadi titik kritik buat orang-orang yang belajar stoik sama nihilisme. Jadi apa sih? Ngetren saya gimana? Iya ngetren, stoik sebagai lifestyle kan ngetren. Ada nom-nom gitu biasa. Iya. Mas Andi itu loh ada stoikisme. iya mas. Stoikisme itu sama nak sawring dulu. Kayak teman-teman yang lain dulu. Iya. Bagi teman-teman yang sering ya dengar ada kata-kata stoikisme, ini kan paham yang eskapis, paham yang membuat kita jauh dari penderitaan. Gitu. Jadi Heidegger justru malah menyadarkan akan kematian itu menjadikan kita otentik. Kita tidak sibuk menumbuk dunia. Karena menurut dia itu dia itu bilang di bukunya, manusia dengan Dasein dia memunculkan semua proyeksi, ingin identitas apa, ingin menumpuk harta, ingin apa sih, meraih semuanya lah. Lalu tiba-tiba mati. Nah, di mana posisi kematian itu? Nah itu sebenarnya absurditas juga itu, absurditas dalam pemikiran Heidegger. Jadi batas eksistensi kita yang ada akhirnya, ada kematiannya itu memunculkan yang namanya surgi dan angst. Nah yang bahaya ini yang angst ini. Apa itu mas? Angst itu kayak kecemasan, sama-sama kecemasan, duanya sama-sama kecemasan. Cuma yang angst ini sifatnya destruktif, dia merusak dia menggunakan kematian untuk kontrol, menggunakan kematian untuk politik, itu angst. Ya yang dilakukan oleh Nazi. Iya. Nah yang surga ini yang bagus, yang surga ini selalu mengingatkan kita tentang apa ya? Kita ini bukan manusia yang penuh. Setiap hari ini apa ya? Bertambah pengetahuan, bertambah umur. Jadi kesempatan, sebenarnya poin banalnya itu kesempatan untuk berubah itu nggak tergantung usia sebenarnya. Selama kita hidup di Dasein ini, di dunia mungkin, segalanya itu masih bisa terjadi. Seperti itu. Jadi ya seperti itu sih kalau Heidegger itu. Memaknai suatu kematian. Iya memaknai. Kalau ada yang bingung, baru baca artikel, bingungan atau omongan saya tadi membuat kalian bingung, bisa langsung ditanyakan. Oh iya. Nah, nanti ada sesi tanya jawab atau ono arek-arek sing bingung iki bahasane contoh abot iki soalnya bisa langsung ditanyakan gak apa-apa Mas. Takok ae, apa engko sampean sing gak paham, yo engko ae. Yo engko ae ditakokno. Sampeyan catet gak apa Mas kok lali sampeyan ya. Jadi itu tadi adalah apa ya? Kematian itu ternyata justru dari kematian itu kita akan berkembang, menciptakan berbagai kekhawatiran. Nah, kekhawatiran itu mang sing membuat kita menjadi destruktif, merusak itu. Atau menjadi yang care, yang menjadi apa ya, care, saling membantu. Ya. Tergantung individunya untuk menyikapi kematian itu sendiri. Iya. Mungkin tergantung seseorang menyikapi suatu kematian. Nah, itu kan akan sangat berpengaruh ya, terhadap psikis seseorang. Sangat berpengaruh ya. Karena seseorang itu ditakdirkan untuk cinta hidup. Lah, soalnya apa dia akan mati. Iya. Akan mati lah. Ya apa caranya menyikapi kematian? Bahkan seneng-seneng donya iki kan gak masalah ya. Iya sebenarnya gak masalah. Kalau dari
aku kepo dari psikologi Mas. Iya. Maksudnya menyangkutkan keadaan kematian, kon mati, terus psikologi miku ya apa sih? Ngono lho. Nah, sampean kok tak tempukno ambek iki kancaku ono arek psikologi. Ya kancane sampean sih sanjane sini ya. Kancane arek-arek ya. Cuma sosokan gak kenal ya aku ya. Mas Barto ya apa? Dari segi psikologi. Gak apa-apa iki ya Mas. Sampean tak tempukno ambek iki engko. Nah, ngono lho Mas. Monggo. Mas Barto. Oke, terima kasih. Selamat malam. Oke. Selamat malam. Ya. Kalau dari sisi psikologi, khususnya biopsikologi dan neuroscience, apa mana? Rada abot titik ya. Biopsikologi itu ketika biologi bertemu dengan psikologi, jadi agak apa iki jenenge? Fisik. Oh iya. Nah, itu kalau dari sisi biopsikologi dan neuroscience, sebenarnya kehidupan adanya manusia itu gak penting-penting amat gitu. Zaman dinosaurus nggak ada filsafat, nggak ada manusia, nggak ada bahasa, dan tetap berjalan dengan baik gitu. Nggak ada diskusi tentang kematian, nggak ada ketakutan tentang mati gitu. Dan mereka ada beberapa hewan purba yang bahkan sampai sekarang masih eksis sampai sekarang. Menolak gitu untuk mati. Dan itu tanpa diskusi tentang kematian gitu. Dan hari ini jadi secara tidak langsung Mas Barto ngomong dewe ngomongno kematian iki gak ono gunane. Oh, berguna kalau saya. Oh, berguna. Bridging. Ya, bridging. Jadi ngono rek tibae. Iya. Lah dinosaurus jadi baik-baik saja. Iya. Nah, karena manusia punya keunikan dalam berbahasa, maka mati itu menjadi penting buat manusia gitu. Padahal dari biopsikologi dan neuroscience, mati itu ya hanya sekedar lawan dari hidup, selesai gitu. Nah, memang karena secara ilmiah itu artinya bisa diobservasi dan bisa dibuktikan dan kemungkinan bisa diulangi. Tapi kalau kita mau mengobservasi kematian gimana caranya gitu. Misalnya kita dari sisi psikologi mau membedah dinamika psikologi orang menjelang mati. Ada pasien sekarat di rumah sakit terus kita observasi, kan nggak mungkin. Dari sisi mana kita mau observasi? Di wawancara juga nggak mungkin gitu kan. Jadi yang paling mungkin dibahas secara psikologi itu adalah sikap manusia hidup terhadap mati gitu. Nah, setiap manusia, setiap individu punya pengalaman, punya bayangan, punya persepsi masing-masing tentang kematian, dan itu dibentuk dari berbagai macam. Dan kita membahas di Indonesia ya, karena kuatnya atmosfer religius di Indonesia, apalagi di Jombang ini, kota santri ini ya. Suasana di kota santri ini asik, tenangkan hati. Mati itu menjadi doktrin. Mati itu menjadi doktriner dalam sistem otak manusia gitu. Dan karena manusia hidup ini ya, karena manusia hidup bukan hanya dari fakta, tapi juga dari makna, maka mati itu manusia akan mencari makna dari mati. Dan makna mati menurut individu tersebut akan menentukan makna hidupnya gitu. Jadi seseorang hidup sebenarnya bergantung bagaimana dia menilai kematian gitu. Kalau dari psikologi gitu intinya. Nah, dimensi-dimensi kematian pun dari zaman ke zaman itu berubah-ubah gitu. Kematian pernah menjadi sebuah perayaan sosial. Jadi secara psikologis itu bukan hal yang menyakitkan, karena kematian pernah menjadi sebuah perayaan sosial. Kita anggap contohnya yang paling gampang, yang dekat dengan Indonesia adalah Toraja. Ketika ada kematian di suku Toraja, maka ada perayaan sosial, arak-arakan, kemudian iya pesta, kita potong babi, kita potong bandeng, walaupun babi itu haram. Wah,
Tapi di Toraja kan nggak haram. Oh iya. Gitu. Nah, Soalnya gak santri. Nah, dari kematian itu menjadi perayaan sosial, mati itu juga pernah sejajar dengan pornografi. Oh, menarik, menarik. Iya. Kematian sejajar dengan pornografi karena kita mungkin semua pernah mengalami ketika kita ngobrol-ngobrol dengan teman-teman terus kita membicarakan kematian, ada satu orang nyeletuk, "Hus, kailo," gitu kan ya. Kita membicarakan mati terus ada yang "Hus, kailo," gitu. Tabu. Mati pernah sejajar dengan pornografi. Iya. Dan saya juga merindukan pornografi. Pornografi itu bukan hal yang tabu lagi. Oh, menarik sekali. Mungkin bisa masukkan untuk tema selanjutnya Mas ya. Tema selanjutnya. Saya golek Mas, gak apa-apa Mas. Oh iya. Sewenang arek-arek ngene iku. Ya. Halo Menteri Kominfo. Yo, diblokir engko aja. Nah, setelah itu mati juga pernah menjadi sebuah teror dan bencana. Semua orang takut dengan mati. Khususnya kita ambil contoh flu Spanyol tahun 1918. Semuanya takut dengan mati. Sampai sekarang misalnya COVID-19, semua orang takut dengan mati. Mati pernah berada di dimensi teror dan bencana. Nah, di era-era sekarang ini di mana agama itu sedang diperjualbelikan, ya agama sekarang menjadi sektor ekonomi. Mas. Agama diperjualbelikan, kematian itu menjadi sebuah sikap spiritual. Oh. Nah, kalau kita membahas sikap spiritual pasti dekat dengan teologi gitu kan ya. Kita nanti mati itu ada kehidupan setelah mati gitu, atau roh kita. Nanti kalau masalah kehidupan setelah mati atau roh yang dekat-dekat dengan teologi mungkin Kang Sur yang bisa menjelaskan atau Ilham gitu ya. Karena setuju. dari basicnya di situ. Kalau saya akan membahas ilmiahnya saja. Expert itu Kang Sur. Ya, gak apa-apa kok dikeimin ya. Nah, kita semua mungkin sepakat kalau sifat alami manusia itu takut terhadap mati. Jadi, meskipun kita bicara saya siap mati, barusan tadi ini teman saya bercanda, meskipun siap mati tapi kenyonyok rokoknya wedi. Oh, iya. Gitu kan ya. Error aku Mas ya. Lesu mangan. Gitu. Nah, tapi memang sifat alami, naluri dari manusia, bahkan semua makhluk hidup itu menghindari kematian, takut mati. Berarti naluri Mas? Naluri, secara alamiah. Oh, bukan dari hasil pemikiran? Terberi. Oh. Nah, iya. dari mana respon takut itu muncul? Itu karena ini menurut biopsikologi lagi dan neuroscience, sikap takut itu muncul karena di dalam otak kita ada yang namanya reciprocal altruism. Itu kalau mau tahu tentang reciprocal altruism lebih dalam nanti bisa daftar kuliah di Untak. Oh, tak kira browsing Mas. Kan do Google kan ono sembarang kali ra. Iya. Teman-teman kok bisa melihat di Google ya. Ambek belajar contoh saya berikan contoh yang gampang tentang reciprocal altruism itu kita yang gampang-gampang ya bisa kita temui ya sehari-hari. Misalnya kita di jalan terus ketemu kecelakaan gitu ya. Ketika kita di jalan ketemu kecelakaan, ada banyak waktu di kepala kita untuk berpikir, kita akan menolong, kita akan menonton, atau kita lewat. Itu. Tapi kalau yang kecelakaan itu adalah teman kita atau keluarga kita, bahkan orang tua kita, tanpa waktu berpikir yang panjang seperti tadi, kita otomatis akan menolong. Oh iya. Itu namanya reciprocal altruism. Adanya ketidakrelaan untuk kehilangan gitu. Berarti keterkaitannya dengan ikatan sosial ya? Reciprocal altruism itu sebenarnya tentang diri sendiri. Oh. Tapi diri sendiri yang berhubungan dengan lingkungan gitu. Iya, jadi kan, kecenderungan manusia itu untuk bertahan hidup
juga untuk mempertahankan hidup orang lain walaupun mengorbankan dirinya sendiri. Itu reciprocal altruism. Berkorban Gitu. Keren gak sih aku ya? Keren Pol, temen aku sampai terkesima, aku kata ngomong bingung aku teman. Ya, tepuk tangan dulu untuk Mas Harto ya. Tepuk tangan sajane tepuk tangan. terawat. Iya, gak apa-apa, tak kayak tepuk tangan juga dari. Ayo Mas, tepuk tangan po Mas. Ayo Mas, Dari- tepuk tangan. Mas, tepuk tangan Mas. Anjing kamu MC bangsat. Cek hadrep sing iki. Gak wedek Pol jare. Ya, terima kasih. Ayo Mas. Dari reciprocal altruism itu tadi saja sudah tergambar jelas bahwa manusia khususnya yang kita bahas sekarang itu menolak mati, gitu. Ada keinginan secara alami untuk bertahan hidup, mempertahankan hidup. Yang saya katakan tadi, mempertahankan hidup dan atau mempertahankan hidup orang lain meskipun mengorbankan dirinya sendiri. Nah, di dalam reciprocal altruism itu sudah tercatat nama-nama yang harus kita tolong, gitu. Sudah tercatat nama-nama siapa yang penting dalam hidup kita secara otomatis. Walaupun ikatan kita dengan orang tua mungkin buruk, tetapi di sana sudah tercatat. Mungkin ikatan kita dengan teman tidak terlalu baik, tapi di sana tercatat namanya. Jadi otomatis ketika ada kejadian, mungkin ambil contoh lah bapak saya sakit gitu. Secara otomatis saya akan punya perasaan takut kehilangan gitu. Otomatis saya akan melakukan tindakan untuk menolong supaya tidak sakit lagi gitu. Nah, itu kan juga tindakan untuk menolak mati. Menarik. Si Mas, aku pengen takut Mas. Iya. Mas, sama nek semisal aku kecelakaan kudu sama tolong gak Mas? Tergantung masih kecelakaan. lo. Masih topian nih lo. Semisal aku kecelakaan udah ngarep lu. Bro, wis sama tolong gak kira-kira? Lu alah, kan ditolong aku. Soalnya ya iku Mang, berarti kan soalnya gak ono kedekatan antara aku ambek Mas iku. Tapi kan beda mana nek semisal kon aku kecelakaan buat tolong tak gak kira-kira? Dan dia lebih mementingkan untuk delok sih, engko lek nemen gak ngono. Mungkin dia manusia mati dan hewan mati itu sama pada intinya. Karena kalau kita berbicara sedikit tentang teologi, tentang mungkin konsep surga dan neraka yang membuat kita berpikir tentang mati ya. Tikus pun punya. Tikus pun punya konsep surga dan neraka dalam otaknya. Yang itu secara insting berjalan dalam otak. Kita tahu kalau kita misalnya menjebak tikus dengan jebakan jepret, satu kena, yang lain susah kena. Kita tahu kalau kita menjebak tikus dengan racun, satu kena, yang lain susah kena. Itu karena tikus punya konsep surga dan neraka gitu di dalam dirinya. Tepuk tangan. Suara berarti. Keren loh, teman. Aku sampai bengong gitu loh, nyimak ini, serius. Nah, jadi secara tidak langsung mati tidak terlalu menyeramkan karena hewan pun juga melakukan itu gitu. Harusnya kematian manusia dan kematian hewan itu sama, kematian tumbuhan pun sama gitu. Kalau secara klinis, psikologi klinis ya dekat dengan biopsikologi juga. Mati itu sesederhana ketika sistem kerja tubuh berhenti. Nah, tapi ada beberapa macam. Dari sisi biopsikologi, saya punya catatan di sini. Ada mati kortek namanya. Jadi otak kita punya banyak jaringan, banyak sistem di otak, banyak lapisan di otak, dan itu ada salah satu namanya kortek. Nah, manusia juga bisa mengalami mati kortek. Mati kortek itu ketika kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa, tapi paru-paru dan jantung masih bekerja dan kita cuma bisa menelan. Bisa disebut demikian, koma. Itu namanya mati kortek. Cuma belum secara kedokteran itu belum dikatakan mati. Secara psikis itu masuk dalam kategori mati karena tidak ada dinamika kejiwaan, sudah hilang. Hanya jantung dan paru-paru bekerja dan kita masih bisa menelan, cuma itu saja. Nah, kemudian ada mati deserebrasi. Aku gak nyatet lali soalnya. Yo gak apa-apa Mas. Apa itu? Mati. Nah, di otak kita ada yang namanya cerebrum. Itu otak besar gitu ya. Nah, mati deserebrasi itu ketika otak besar kita tidak berfungsi. Yang bekerja hanya jantung. Kita sudah tidak bisa menelan,
jantung dan paru-paru. Kita tidak bisa menelan, kita tidak bisa melakukan apapun, tapi jantung dan paru-paru tetap bekerja. Gitu. Jadi biasanya di kedokteran diakali dengan infus, terus makanan diberi lewat selang di hidung gitu. Oh, iya. Asupan nutrisi. Itu secara psikis mati, tetapi secara kedokteran belum mati. Belum dikatakan mati. Kemudian ada mati brainstem. Nah, ini kalau mati brainstem, semua kerja tubuh kita sudah tidak bekerja. Karena di brainstem ini mengontrol semua syaraf dalam tubuh. Gitu. Jadi ketika brainstem ini mati, jantung berhenti, paru-paru berhenti, semua berhenti. Kita nggak bisa melakukan apa-apa dan itu mati. Nah, cuma kalau ini dalam kedokteran sudah dikatakan mati. Secara psikis belum tentu. Kewalik. Sekarang di psikis Ya, Pak. dikatakan mati. Cuma secara kedokteran belum tentu. Ya. Karena masih ada sel yang bekerja. Iya. Sel-sel dalam tubuh itu masih bekerja. Tuman itu tadi tidak bisa. Orang benar-benar dikatakan mati itu ketika sudah mati sel organik. Jadi ketika semua organ dalam tubuhnya berhenti dan sel-selnya pun berhenti bekerja, itu yang dikatakan mati. Jadi sebenarnya dalam psikologi mati itu banyak, tapi ya matilah gitu. Lah kok pasrah ngono sampean malah. Anjen ngono. Iya. Apalagi yang diharapkan dari mati. Gitu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, flu Spanyol 1918 itu ada fenomena di mana orang lebih memilih datang ke psikiater atau psikolog atau pendeta daripada ke dokter. Karena ketika orang yang terdampak flu Spanyol datang ke dokter, langsung divonis wis gak suwe mati. Kasarannya ngono ya. Tapi kalau orang datang ke pendeta, datang ke psikolog, ke psikiater, dikatakan ayo masih ada harapan, kasih semangat dirimu sendiri, gitu kan. Jadi itu gambaran bahwa ternyata selain menolak mati, manusia juga menghindari vonis mati. Gitu. Bahkan vonisnya pun dihindari untuk vonis mati. Wah, tepuk tangan. Tepuk tangan di tower, kecek semangat tuh. Digedekno atimu ya. Loh, standing applause lho sampean. Kok cek gandredeg ya. Mas, aku iso request iki digawe ijo, Mas. Masuk. Nah, ya, ketoke kok adem lho, cek gak drawet iki lho kancaku. Gak abang aja medeni. Lho, apa aja ijo ae kan. Cek berani, kita kan PDI Perjuangan. Iki kaum banteng iki seruduk kan. Nah, dari flu Spanyol itu ya yang terjadi 1918, cara berpikir dari tahun 1918 artinya sudah 104 tahun sampai sekarang. Cara berpikir itu masih bertahan loh sampai sekarang. Masih eksis sampai sekarang. Jadi psikis manusia itu masih seperti yang lalu gitu. Masih menolak mati, masih takut mati. Karena itu memang sifat naluri, sifat alami manusia gitu. Nah, selain itu sikap takut mati itu didasari karena ketidaktahuan. Biasa ya kan kalau ketidaktahuan ya kan. Misalnya kita mau berangkat interview kerja. Kita nggak tahu nanti interview ditanya apa. Secara otomatis kita punya perasaan cemas, perasaan takut. Sama juga ketika kita mati. Ini dekat dengan teologi. Ketika kita mati, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan di dunia dan kehidupan setelah mati. Kita nggak tahu. Misalnya saya mati, ya, mati. Ada ketidaktahuan dalam diri saya tentang bagaimana orang-orang nanti, keluarga saya, kalau saya mati gimana, bisakah menerima kematian saya, terus apakah biaya penguburannya cukup seperti yang disinggung di dalam film tadi, apakah beli peti cukup uangnya. Nah, itu adalah bentuk ketidaktahuan. Selain itu saya juga tidak tahu nanti setelah mati saya kemana, nggak tahu. Selain saya masuk ke dalam peti dan ke dalam tanah, saya nggak tahu mau kemana lagi.
Saya cuma bahas sampai situ karena saya nggak mau membahas tentang roh. Nanti kalau roh-roh, arwah-arwah apa nanti bisa Kang Sur, Kang Ali, Ilham bisa yang lebih gitu. Yang lebih expert kok. Mas Saman kok pindah rono sih Mas? Kamu di mana ta? Walah, kamu apa Mas gagak aku kecelakaan kok. Tapi ya tolongan po Mas, aku kecelakaan ya. Wedi aku coba-coba ini. Nah, lanjut ya aku ya. Yuk lanjut. Imajinasi-imajinasi yang terbentuk dalam pikiran itu yang membentuk kita menjadi semakin tidak tahu gitu. Karena kita berpikir, kok aku mati apa, kok aku mati apa, kok lek aku wis mati aku budal nang ndi, aku gak ero sing angkat aku sapa, sing nguburno aku sapa, keluargaku ya apa lah. Semakin banyak imajinasi yang masuk dalam otak, semakin kita ternyata tidak tahu gitu. Dan semakin tidak tahu itu, makanya muncul perasaan yang semakin takut terhadap mati gitu. Takut, gelisah. Nanti keluarga yang ditinggalkan seperti apa. Bahkan begitu. Bahkan ketakutan itu pun masih tersisa di dunia Mas. Masih tersisa di dunia. Bukan ketakutan di dunia selanjutnya, bahkan di dunia yang sekarang pun itu masih ada ketakutan. Itu sip bridging yang baik. Iya. Karena ini menurut penelitian ya, kurang lebih 30 detik sebelum jantung berhenti, otak kita itu bekerja maksimal seperti kita berpikir dengan kebutuhan kognisi yang tinggi. 30 detik sebelum jantung kita berhenti, otak kita bekerja sangat maksimal seperti kita sedang memikirkan sesuatu yang penting gitu. Nah, penelitian tidak bisa memperkirakan apa yang terjadi di dalam otak, tetapi yang pasti adalah sistem memori di dalam otak bekerja maksimal gitu. Kalau mungkin dikaitkan sedikit dengan teologi, ada pembahasan di mana ketika kita menjelang mati itu kita mengingat masa-masa hidup kita gitu, kenangan masa hidup kita. Mungkin dari aliran filsafat juga punya, dari aliran agama juga punya gitu ya. Nah, itu kenapa ketika kita mati kita punya rasa takut juga. Yang terakhir adalah ada tahapan-tahapan manusia menuju mati. Yang pertama itu menolak. Sudah pasti, sudah saya jelaskan dari awal bahwa manusia secara naluri memang menolak kematian. Setelah mengalami fase penolakan, ada perasaan marah di sana. Karena merasa gak adil gitu. Kenapa aku yang harus mati? Ada perasaan marah gitu. Kenapa yang enggak yang lain dulu gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, setelah adanya penolakan, fase penolakan, ada fase kemarahan, ada fase negosiasi. Nah, di fase negosiasi ini manusia akan menego tentang kematian itu kepada Tuhan atau kepada apapun lah yang dianggap punya energi untuk menyelamatkan gitu ya. Diskusi kemarin dengan Mas Kevin juga ternyata memang manusia itu sejak dulu punya kecenderungan untuk mencari energi lain yang dianggap bisa melindungi. Iya Mas. Jadi itu kenapa kita sekarang ini ketika keadaan susah itu datang sholat, keadaan susah kita datang ke gereja gitu kan. Iya. Nah itu dari dulu ternyata memang seperti itu ya Mas Kevin ya. Lek seneng tau ya, Lek seneng lali. Seneng sekali bahagia. Berarti kan berbicara masalah konsep ketuhanan Mas ya. Iya. Bagaimana seseorang pada zaman dahulu ketika belum mengenal konsepsi Tuhan, dia akan mencari entitas lain yang dianggap memiliki power untuk melindungi dirinya, termasuk pohon besar atau apalah itu ya. Setelah melakukan proses negosiasi itu ada fase depresi. Ternyata negosiasinya mungkin gagal. Mati, yes, aku akan bakal tetap mati gitu. Jadi depresi. ada perasaan yang hilang gitu. Jadi ada mengalami depresi. Nah, dari fase depresi akhirnya masuk ke fase penerimaan. Ya wis lah, wis gak iso diapa-apa namanya wis aku wis pasti mati ngono.
Jadi menerima, yos aku siap mati dalam keadaan apapun. Budal nang diae aku siap ngono intinya gitu. Ya mungkin dari psikologi seperti itu, Mas. Menarik sekali. Berarti yang terakhir itu ada kaitannya dengan filsafat stoik, Mas. Ya. Soalnya dia wis lah mati nanti. Stoik, Ya. nggak salah ngono ya. Ya, Mas Arif dijelaskan stoik sithik ya. Kalau paham. Epicurus itu. Oh, apa itu? Iki gak aku mengutip aja. Iya. Betapa tidak pentingnya mati itu begini. Kematian ketika kita hidup, kematian itu tidak ada. Dan ketika kita mati, kita sudah tidak ada. Jadi tidak terlalu penting untuk dipikirkan ternyata kematian menurut itu gitu. Ya, akhirnya malah dari psikologi gitu loh. Oh, iya. Secara psikologi mati itu ya matilah ngono kayak kewan matilah ngono. Jadi tidak ada yang ditakutkan lagi Bang ya. Itu malah Mas, menarik. Apa ya? Kepasrahan seseorang itu Bang. Nek ngene stoik iku ya apa Mas? Stoik. Kaitane stoik. Iya. Cek paham sih di arah-arah itu. aku sih asli. Langsung aja. Iya. Piye. Langsung buka YouTube banyak kan sekarang. Oh iya enggak apa-apa. Stoik. Tapi gimana ya? Muni. Stoik itu paham yang lumayan berkembang banyak di zaman Yunani kuno, zamannya pasca Sokrates, terus banyak lah tokoh-tokohnya. Tapi aku yang cuma tahu itu yang Seneca gitu. Jadi ceritanya itu Seneca itu guru stoik. Jadi stoik ini nggak jauh dari tentang kebahagiaan, hedonisme kita belanja sekarang itu juga stoikisme yang disalahartikan, termasuk kata-kata apatis. Apatis itu dulu dari kata apatos, jadi tidak punya tujuan. Jadi dia harus melalui tahap-tahap tertentu baru dia bisa mencapai apatis itu sendiri. Jadi apatis itu bukan sikap tidak peduli yang membabi buta, tidak sebenarnya, itu disalahartikan saja. Tapi ya maklum lah, post factum, didefinisikan waktu. Jadi kembali ke Seneca. Seneca ini guru stoik. Dia masanya banyak ya. Punya murid Nero, namanya itu Raja Nero. Dia dari abad 1 Masehi lah, zaman Romawi lagi kuat-kuatnya. Nero ini sebenarnya dia bukan raja, pangeran dari anak selir apa gimana itu. Dia dinaikkan ibunya jadi raja. Terus ibunya ini punya power yang kuat, akhirnya disikat di sana. Ibu disikat, ibu kandung. Disikat ini apa Mas? Dipateni. Dipateni. Tak kira disikat. Dia itu mengidap penyakit yang dialami Stalin juga. Kalau kalian tahu, Stalin Uni Soviet itu loh. Iya. Punya kecemasan terhadap lawan politik yang berlebihan. Jadi ibunya pun dianggap lawan politik. Nah, tapi padahal dia ini dari kecil dididik stoik sama Seneca. Ternyata Seneca ini gagal mendidik dia. Ternyata outputnya malah kayak gini. Nah, di suatu saat karena powernya Seneca di Romawi terlalu kuat, jadi Nero ini kepingin nyikat Seneca juga, kepingin mateni Seneca juga. Tapi dia sungkan gitu. Kalau dia terlalu vulgar, membunuh langsung itu bisa gonjang-ganjing negaranya gitu. Jadi akhirnya Seneca dipanggil di kayak ruang kerajaan gitu. Terus dia bilang gini, Seneca, daripada kamu ngecoprok masalah masalah stoik, kebahagiaan dan lain penderitaan yang harus kita hindari dan lain-lain. Wah, ini gak siap mungkin mati loh. Jawa ini ngono. Seneca gak jawab ini. Soal Seneca ini roh tujuannya kemana pembicaraan, dan dia itu sudah siap nih. Dia langsung nyuruh ajudannya atau muridnya membawa dia ke kamar mandi sambil disaksikan ratusan orang ya. Dia menyilat sendiri urat nadinya, terus berendam di kolam yang hangat. Jadi dari cerita itu cerita ini tuh stoikismenya dia itu sangat ini terasa ya. Dia benar-benar nggak takut mati. Eskapisme dia itu total Seneca ini. Jadi itu pemahaman stoikis yang saya tahu. Iya. Oh, keren.
Menarik sekali mengambil keniscayaan atau kemungkinan yang ada. Tapi aku balik lagi tentang keterlemparan dan kemungkinan yang ada di dalam pemikiranmu. Kuanggap kau Heidegger di sini ya. Jika kemungkinan itu ada, keterlemparan adalah kesadaran. Keterlemparan dikasih kesadaran. Apakah kau mau dilempar? Bagaimana pendapat seperti ini? Jika aku dikasih kesadaran, kau mau nggak hidup? Kau mau nggak hidup? Padahal di dalam Heidegger dan tulisanmu tadi terkait eksistensial ilmu, eksistensial kau hidup, sampai akhirnya di titik ini kau paham bahwa hidup sengsara itu. Tapi ketika kau lahir kan tidak ada eksistensial atau tidak ada ilmu yang begitu panjang yang kau ketahui. Tapi kalau kau dikasih kesadaran, mau apa tidak? Untuk hidup. Bagaimana Ya pemahaman? ini kritik sebenarnya. Yang diomongkan Muis ini sebenarnya kritik. Muridnya tadi yang selingkuhannya Heidegger itu juga melakukan kritik yang sama persis. Dia itu Heidegger ini terlalu menganakmaskan kematian. Seakan-akan di luar kematian itu nggak ada gitu. Di buku masalah filsafat ada dan waktu itu tadi bukunya itu. Muridnya itu Hannah Arendt. Jadi nggak melulu tentang kematian. Dia ini kritik terlalu fatalis. Jadi Hannah Arendt ini mengkritik dengan cara natalis, peristiwa lahir. Bagaimana kalau mati ini ya memang mati, tapi lahir ini posisinya di mana? Kayak gitu, kayak yang kamu ungkapkan. Jadi sebenarnya ya letak kritiknya yang kamu sampaikan ya tentang lahir itu tadi. Itu juga otentik juga. Nggak bisa ini kekurangan Heidegger juga. Terima kasih loh sudah melakukan kritik. Ya sama-sama Heidegger. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah kematian dan kesadaran. Kau dikasih kesadaran untuk mati kan ya. Maksudnya dalam artian mati dia ya akhirnya butuh kesadaran, ketidaksiapan, kematian, keadaan. Semua materialis akhirnya ada di mati. Akhirnya kan ujung dari kematian adalah kesadaran. Ujung dari kematian adalah kesadaran. Gimana itu maksudnya? Dalam artian ini, ketika kita lahir kita tidak sadar untuk dilahirkan. Tapi ketika kita mati, terlempar. Terlempar. Ketika kita mati ternyata ada keadaan di situ. Keadaan yang terkait dari kesadaran bahwa semua hal yang udah kita alami ternyata membawa kita sadar. Akumulasi pengalaman membuat kita sadar. Tapi ketika kesadaran itu dihilangkan, gimana itu? Skizofrenia gimana? Nanti bakal kulempar ke psikologi sebenarnya. Ketika kesadaran itu dilempar jadi ketidaksadaran. Seperti apa akhirnya kematian itu? Dalam pandangan Heidegger, masalah kematian yang tidak sadar. Masalah kematian yang tidak sadar. Masalah skizo itu. Masalah skizo. Jadi Heidegger ini ketidaksadaran itu kan terbungkus dalam Dasein kan? Dasein. Ya masih mungkin gitu loh. Dasein kan dunia mungkin. Ya masih mungkin. Bisa gitu loh. Kematian secara tidak sadar, maksudnya matinya gimana ini? Starbun mati langsung atau gimana? Bingung aku. Mohon maaf ada. Ini lebih ke tahu gak anak yang kekurangan, tidak bisa gerak, tidak bisa berpikir. Ketika dia mati, apakah itu ada di dalam kesadaran? Mati dari penyakitnya. Yang dia tidak bisa ngapa-ngapain. Aku lupa itu masalah kelahiran seperti apa. Dia itu tidak bisa berpikir, tidak bisa apa-apa, tapi dia lahir sampai akhir umur berapa, akhirnya dia meninggal. Banyak orang-orang yang kayak kekurangan seperti itu, kekurangan dalam artian oke lah kita bilang orang gila gitu yang kita akui tidak ada kesadaran murni. Apakah dia loncat dari tebing itu menurut Heidegger itu adalah kesadaran atau tidak? Nah ini, jadi filsafatnya Heidegger ini tentang subjek, jadi intersubjektivitas. Jadi nggak bisa kita merepresentasikan pemikiran Heidegger ini melalui peristiwa orang lain, melainkan manusia itu sendiri loh. Otentisitasnya itu loh, sadar kematiannya itu versi dia sendiri. Jadi bukan versinya zaman ini, zaman itu enggak. Yang dikejar itu intersubjektivitasnya itu. Yang berbicara ini diri sendiri gitu. Jadi gitu.
Siap. Tak, ya. Cukup sulit aku mencerminkan orang mati tanpa sadar. Tapi coba aku lempar ke psikologi. Karena terkait kematian yang sadar. Karena ada orang di sini tapi tidak terlihat bicara mengenai hal itu. Aku sadar bahwa aku mati karena aku disiksa oleh tubuhku, disiksa. Ini masalah orang meninggal karena rasa sakit tubuh. Tubuhnya disiksa benar-benar dan akhirnya dia meninggal. Tapi nyawanya di sini ada untuk berbicara mengenai aku mati dengan kesadaranku. Apakah psikologi ada arah ke situ tentang sebuah kematian dan kenikmatan bahwa jiwanya masih ada dan dia menikmati dan dia sadar untuk mati. Dia tidak ada ketakutan mati karena di hidupnya sudah tersiksa. Nah, kalau ke pertanyaan yang ke Arif tadi ya, tentang yang bagaimana kalau manusia mati dalam kondisi tidak berpikir, ya kan? Akhirnya kan tidak ada kesadaran. Anggaplah tadi orang gila, gitu ya. Secara otak, memang secara proses berpikir, memang dia mungkin tidak punya kesadaran akan mati. Tetapi secara naluri, orang gila pun masih ada keinginan bertahan hidup. Secara otomatis di jaringan otaknya akan memerintah untuk hidup. Dia tetap tidur, dia tetap mengais makanan di sampah mungkin, dan itu adalah proses di mana dia sedang menentang kematian gitu. Jadi meskipun secara tidak sadar dia akan mati, tapi secara naluri ada penolakan untuk mati gitu. Nah, kalau mati itu dianggap menjadi kenikmatan karena selama hidup sudah tersiksa. Itu memang dalam proses psikologinya ada bentukan dari imajinasinya, dari persepsinya, dari tangkapan lingkungannya, bahwa ternyata memang dari hasil imajinasinya itu menghasilkan mati lebih menyenangkan daripada aku hidup seperti ini gitu. Jadi ini contoh kasus real, seorang bernama Budianto gitu ya. Itu kanker paru-paru, sudah 3 bulan, sangat tersiksa tubuhnya gitu ya. Tapi masih punya kesadaran, masih punya daya pikir, dan memang berpikir, akhirnya memikirkan, aku lebih baik mati gitu. Nah itu hasil dari proses berpikirnya gitu, karena memang dari masa hidupnya di rumah sakit, masa hidup akhir-akhirnya di rumah, itu banyak ketidaknikmatan gitu. Duduk gak iso, mangan angel gitu ya kan. Kayak lek mati wis marilah ngono. Urusanku mbek dunya wis mari, wis engko urusane mbek liyane maneh. Kurang lebih segitu. Kesimpulannya menurut dari pembicaraan kita bahwasanya sang sutradara ingin menyampaikan keresahan di dalam dirinya tanpa ada hal yang ingin digaduhkan lagi, karena dirinya mungkin sudah gaduh di dalam dirinya. Dirinya sudah gaduh di dalam seperti itu. Nah, jadi mungkin kalau ingin membicarakan masalah kematian dan pesan yang ingin disampaikan tergantung kita sebagai penonton, pemirsa itu memaknai suatu karya dari sang pencipta seperti itu, pencipta karya seperti itu ya. Sekian screening film malam hari ini. Mungkin kalau
ada yang kurang ingin dibicarakan lagi langsung merapat ke depan, tapi tak tutupin dhisik ya.